Berikut saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi kwitansi yang dikhususkan untuk koperasi. Sebenarnya sih kwitansi sama ya dengan kwitansi pada umumnya. Di sini ditambahkan modul-modul untuk mempermudah pencatatan transaksi dan pencetakan kwitansi untuk ya koperasi seperti untuk mencetak kwitansi simpanan, kemudian pinjaman dan lain-lain. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengisikan data usaha terlebih dahulu. Di sini kita bisa mengisikan tanggal awal ya. Perhatikan di sini harus format tanggal. Jadi format tanggal itu adalah kalau kita ini 1 Januari 2019, kita mengetiknya adalah 1 Jan 19 seperti ini. Nanti akan berubah secara otomatis. Ya. Dan bisa juga dilihat di sini 1/1/1. Itu artinya memang format tanggal. Kemudian bisa diisikan data koperasinya di sini. Nah, kemudian kategori penerimaan dan pengeluaran bisa diisikan di sini. Ya, ini bisa diganti dan bisa ditambahkan. Ya, dan nanti di sini sebenarnya fungsinya adalah sebagai referensi judul di kwitansi maupun di rekap penerimaan dan pengeluaran. Perlu diperhatikan ini bukan aplikasi koperasi. Ini hanya untuk mencetak kwitansi sehingga fungsi-fungsi di luar kwitansi itu adalah fungsi tambahan, bukan fungsi utama. Jadi setelah usaha selesai, kita bisa mengisikan nomor kwitansi di sini. Kwitansi ini bisa diisi di awal atau bisa juga diisi pada saat mau dicetak kwitansi, tapi nomornya harus diisikan di sini karena ini digunakan sebagai referensi untuk pencetakan kwitansi. Kemudian ini anggota, ini bisa diisikan anggota ya. Yang utama adalah kolom C dan D, sedangkan yang EF kanan ini sifatnya opsional. Ya, mau ditambahkan data lain-lain silakan. Setelah itu nomor kontrak ini hubungannya dengan kalau ada pinjaman. Jadi yang perlu diisi adalah sebenarnya kolom F kalau ada pinjaman ya. Kalau di sini nama anggotanya bisa dipilih. Jadi kalau misalnya nama anggotanya sama, seperti ini anggota 1 bisa dibedakan di nomor kontraknya sehingga ketahuan total pinjamannya. Dan sekali lagi ini bukan aplikasi untuk manajemen koperasi ataupun menghitung pinjaman dan ini hanya aplikasi kwitansi. Ya. Oke, kalau itu sudah, maka kita bisa mengisikan di bagian transaksi di sini. Perhatikan di sini ada tanggal, ya, sama juga pengisiannya harus format tanggal ya. Kemudian di sini kita bisa isikan nomor kwitansi. Ini terima dari, ya, bisa diisikan. Ini adalah terima dari anggota. Kalau terima dari ini tidak diisi, ini akan otomatis. Perhatikan di sini, ini akan otomatis. Kalau ini ada pengeluaran, akan diisi dengan nama dari koperasinya sendiri. Ya. Kalau ini adalah penerimaan, ini harus dipilih anggota 1, anggota 2, dan seterusnya. Oke, kemudian di sini ada nomor kwitansi, ada nomor urut. Ini maksudnya bagaimana? Kalau nomor urut kwitansi, ini perhatikan di sini ada 2 jenis kwitansi yang bisa mengisi keterangan sampai 5 baris ya. Ini kwitansi untuk penerimaan dan kwitansi untuk pengeluaran. Ya. Ini bisa sampai 5 baris. Nah, ini adalah nomor urutnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada satu kwitansi yang sifatnya umum. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan anggota ataupun mau diisi anggota juga tidak ada masalah. Jadi ini lebih ke penerimaan atau pengeluaran umum. Ya. Oke, kembali ke transaksi tadi. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 5 adalah maksimum. Ini untuk menentukan urutan di kwitansi yang akan dicetak. Kemudian pengeluaran ya tinggal diisikan nilai pengeluarannya, kemudian penerimaannya. Nah, ini keterangan untuk pengeluaran. Ini berhubungan dengan anggota. Ya. Di sini sebagai contoh, ini saya ngambil contoh KU yang 020 nih. 020 ini adalah penerimaan. Jadi kita masuk kwitansi penerimaan, pilih yang 020. Akan muncul anggota 1, kemudian simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, ini akan ada bulan 3 tahun 2020, administrasi dan seterusnya. Itu dapat datanya dari mana? Dari sini. Jadi di sini ada opsi bisa diisi ya. Jadi misalnya ini
penerimaan anggota. Kemudian ini ke kalau misalnya mau diisi ke. Jadi kalau tidak diisi ya dikosongkan saja. Kemudian kalau misalnya ada bayaran yang sifatnya mingguan bisa diisi di sini minggu keberapa. Kalau tidak ada dikosongkan. Kemudian kalau misalnya pembayaran simpanan diisikan pembayaran simpanan bulan keberapa. Sebagai contoh ini simpanan wajib bulan ketiga tahun 2020. Nah, di sini adalah ini sebenarnya isinya formula ya. Formula yang akan merekap isian ini. Jadi sehingga tidak harus ditulis manual. Oke, jadi perlu diperhatikan bahwa ini sudah otomatis. Tapi kalau misalnya ingin ada tulisan yang lain, ya di sini hanya tinggal ditulis. Jadi formulanya bisa langsung diisikan kata-kata yang ingin dimunculkan di kwitansi. Sebagai contoh, dengan kata-kata yang lain dan tidak menggunakan formula, misalnya hanya pembayaran simpanan, contohnya ya seperti ini. Ini kalau kita lihat ke kwitansinya, ini langsung pembayaran simpanan ya. Oke, jadi ini sebenarnya hanya untuk mempermudah. Hanya diingat kalau kita sudah menulis seperti ini berarti formulanya sudah hilang ya. Kalau mau di-copy lagi formulanya di sini tinggal ditarik ke bawah, nah, formulanya akan muncul lagi. Jadi kalau ini sifatnya otomatis, kalau yang keterangan kwitansi manual bisa diisi di sini, tapi jangan diisi dua-duanya. Karena nanti dua-duanya akan muncul dan keterangannya menjadi berlebihan. Setelah itu ada tanda tangan di sini. Jadi perhatikan tadi namanya ini Ucok Staf Operasional. Ini akan muncul pada saat kita memilih kwitansi di sini KU001 di bagian bawah secara otomatis. Tapi ini juga bisa kalau bisa mau ditulis manual silahkan, tidak ada masalah ya. Hanya perhatikan kalau ditulis manual berarti formulanya sudah tidak berlaku lagi. Ya. Oke, di sini untuk transaksi, kemudian ya di sini perhatikan di sini ada panah di sini. Ini maksudnya kalau misalnya untuk mempermudah menulis keterangan manual. Jadi kalau kita klik satu di sini ya, ini menjadi kolomnya menjadi tersembunyi atau ke hide, dan di sini kita bisa mengisikan keterangan kwitansi manual. Kalau kita tekan 2 di sini, ini akan melebar lagi sehingga bisa diisikan data-data yang berhubungan dengan anggota. Ya. Nah, kemudian di tabel ini, ya saya harap teman-teman juga paham terhadap Excel, bisa menggunakan fungsi filter. Untuk misalnya kita ingin mengetahui pembayaran, misalnya anggota 1 sudah bayar bulan berapa saja, ini kita bisa menggunakan fungsi filter di sini. Ya. Jadi kita bisa memfilter sesuai nama anggotanya misalnya. Ini sebagai contoh ya, ini saya pilih. Nah, ini sudah saya pilih filter. Nah, di sini kita bisa milih terima darinya, misalnya anggota 1. Nah, sini udah kelihatan. Jadi, kalau kita mau melihat atau merekap terhadap pembayaran, kita bisa menggunakan menu filter ini. Ya, di sini juga bisa. Misalnya sekarang kita ingin melihat simpanan wajib posisinya. Ya, cuma 1 misalnya. Jadi, bisa menggunakan fungsi filter yang memang sudah ada di Excel. Oke, kemudian di sini ada kwitansi penerimaan umum dan pengeluaran umum, ini yang sifatnya umum ya. Jadi tidak berhubungan dengan anggota, walaupun kalaupun ada anggota juga bisa menggunakan kwitansi ini. Ya, di sini dia akan mengambil data otomatis, dan di sini hanya satu baris. Sedangkan kwitansi penerimaan ini yang berhubungan dengan anggota ini bisa sampai 5 baris, yang seperti tadi sudah dijelaskan berdasarkan nomor urut dari kwitansinya. Kemudian di sini untuk nominal ini bisa disembunyikan, ya, bisa juga dimunculkan. Nah, ini nomor kontrak hubungannya kalau tadi ada pinjaman, ini bisa dimunculkan, bisa disembunyikan. Yang pengeluaran juga sama. Nah, di sini kebetulan ada penarikan pinjaman. Di sini kalau nomor kontraknya ingin disembunyikan, tinggal klik tidak, maka nomor kontraknya hilang. Nah, ini kemudian ya dia muncul lagi. Ini juga sama.
Kalau seperti ini dia hilang. Sebenarnya tidak hilang ya, disembunyikan. Oke, prinsipnya ini adalah aplikasi kwitansi, sehingga walaupun di sini ada rekap penerimaan anggota berdasarkan kategori, ini hanya rekap sederhana atau rekap umum ya. Tidak ada fungsi-fungsi lain di sini. Demikian juga di sini ada rekap bulanan terhadap penerimaan pengeluaran dan selisihnya. Tapi aplikasi ini bisa teman-teman kembangkan sendiri karena ini tidak diproteksi. Aplikasinya tidak diproteksi. Jadi silahkan kalau ingin diedit, kalau menguasai Excel silahkan diedit, ditambahkan kolom ataupun lain-lain.